Pertanyaan yang pertama, bagaimana kemajuan teknologi bisa mengubah perilaku dan kebiasaan konsumen? Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini cukup berperan penting dalam merubah pola hidup masyarakat dunia yang semula tradisional berkembang menjadi semi-tradisional, lalu melesat menuju pola hidup modern. Salah satu contoh perkembangan teknologi yang mengubah kebiasaan dan perilaku konsumen yaitu dengan adanya e-commerce, yang merupakan singkatan dari electronic commerce, yaitu kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang dan informasi melalui internet atau televisi atau jaringan lainnya. Dengan kondisi pandemi corona saat ini, penerapan social distancing memunculkan perilaku konsumen baru dan juga membuka peluang bagi bisnis. Salah satunya muncul situs belanja online dengan waktu yang singkat dan terjangkau, barang yang kita inginkan dapat terpenuhi. Konsumen yang dulunya memilih untuk membeli barang seperti baju di mall terdekat, sekarang lebih memilih untuk belanja online. Aplikasi belanja online yang banyak digunakan adalah aplikasi belanja yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari, serta aplikasi khusus jual beli barang bekas. Di era digital ini, salah satu perkembangan yang paling besar adalah arus informasi. Seperti dengan adanya media massa online, berita dan informasi terbaru dapat kita akses hanya dengan lewat telepon seluler maupun televisi. Tentu saja sebelumnya masih banyak konsumen yang menggunakan media cetak seperti koran. Selanjutnya terdapat iklan media elektronik, yaitu jenis iklan atau reklame yang dipublikasikan, disiarkan atau disebarkan melalui media-media elektronik seperti televisi, radio, atau internet, yang mempermudah konsumen untuk mengetahui update produk terbaru. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sistem informasi manajemen dapat mendukung kinerja perusahaan? Manfaat sistem informasi manajemen untuk perusahaan yang pertama meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real-time. Yang kedua, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Salah satunya dengan penerapan sistem ERP di dalam perusahaan. ERP adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning, adalah suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomasi dan mengintegrasikan proses-proses bisnis utamanya. ERP memecah kebuntuan berbagai hambatan fungsional tradisional di dalam perusahaan dengan cara memfasilitasi sharing atau berbagi data, mengenalkan atau menyalurkan praktik-praktik bisnis yang umum di antara semua pengguna dalam perusahaan. Contohnya sistem supply chain management sangat bermanfaat bagi pihak manajemen karena mengintegrasikan data-data seperti manajemen suplai bahan baku mulai dari pemasok, produsen, pengecer, sampai konsumen akhir. Transaction Processing System adalah sistem informasi manajemen yang berguna untuk memproses data dalam jumlah yang besar atau transaksi yang banyak dan rutin. Program ini biasa diaplikasikan dalam manajemen gaji dan inventaris. Knowledge Work System mengintegrasikan satu pengetahuan baru ke dalam organisasi atau entitas. Informatic Management System mendukung spektrum tugas-tugas dalam organisasi. Selain itu juga dapat digunakan untuk membantu menganalisis pembuatan keputusan. Sistem ini juga dapat menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana etika bisnis dalam dunia modern? Etika bagi seorang pembisnis berguna untuk menarik seseorang atau mitra yang akan bekerja sama dengan perusahaannya. Etika adalah suatu bentuk sikap, tindakan, atau perbuatan dari diri seseorang terhadap sesuatu. Timbulnya suatu etika seseorang bisa saja berasal dari sikap, kebiasaan, dan juga lingkungan. Jika kita ingin mendapatkan seorang mitra dalam suatu hal bisnis, maka kita harus beretika yang baik agar seseorang mitra tertarik untuk berbisnis dengan kita. Hal yang perlu kita tanamkan agar kita mempunyai etika yang baik yaitu kejujuran merupakan suatu poin yang terpenting dalam sebuah bisnis. Karena jika kita mempunyai sifat yang jujur dan menanamkan kejujuran kita kepada orang lain, maka kita akan dapat kepercayaan dari orang tersebut. Seseorang yang mempunyai integritas yang baik, maka dia akan mudah mendapatkan mitra. Karena bentuk dari sifat integritas sendiri adalah konsisten dan kesinkronan antara perkataan dan perbuatan.
Keadilan adalah bentuk sikap yang tidak pilih kasih terhadap apa yang ingin dibebankan pada sesuatu, yakni tidak memandang kedudukan atau kekuatan yang dimiliki, untuk bersifat otoriter. Seorang pembisnis dapat dipercayai karena ia mau dan mampu memenuhi segala janji dan komitmen yang pernah dibuat. Loyalitas dapat ditunjukkan dengan bekerja sesuai dengan visi dan misi perusahaan, serta tidak mencampurkan urusan kantor dengan masalah pribadi. Sebagai seorang pembisnis, kita harus menjadi pribadi yang menunjukkan kepedulian, simpatik, dan baik hati. Dalam dunia bisnis, pasti terdapat berbagai aturan, baik aturan yang tidak tertulis maupun yang tertulis. Patuhilah aturan tersebut agar menjadi pembisnis yang disegani banyak pihak. Seorang pembisnis harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik dengan menyadari adanya tanggung jawab yang dipikul. Menjaga reputasi contohnya, kita harus bisa menjaga nama baik dari perusahaan kita dan seluruh hal yang ada di dalamnya. Karena hal inilah yang akan memicu datangnya konsumen. Konsumen percaya bahwa perusahaan Anda dapat memenuhi segala kebutuhannya.